Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 11 dilanjutkan dengan pasal 34 ayat 5b sampai 9 dan ayat 28. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berdirilah di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami,
perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah waktu menuai bagi Allah. Hidup manusia berawal saat lahir dan berakhir dengan kematian. Rentang waktu yang ada antara kelahiran dan kematian merupakan kesempatan bagi setiap manusia untuk menunjukkan kualitas hidupnya. Pada dasarnya Allah sangat menaruh respek dan menghargai setiap perbuatan manusia. Karena dalam diri setiap manusia telah dianugerahi akal budi dan hati nurani. Manusia diharapkan memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas dirinya. Dalam pikiran dan hati manusia, Allah menabur benih kebijaksanaan agar hidup dan pekerjaannya sejalan dengan pikiran serta kehendak Allah. Kepada para murid-Nya, Yesus mengingatkan untuk memperhatikan secara benar maksud kehadiran manusia di dunia. Umat manusia harus menjadi lahan bagi tumbuhnya benih-benih sabda Allah. Idealnya, hati dan pikiran seluruh umat manusia adalah lahan subur bertumbuhnya sabda Allah. Akan tetapi pada realitasnya, justru hati dan pikiran manusia lebih memberi ruang pada kehendak dan keinginan pribadinya. Sabda Allah justru tersisihkan oleh kemalasan, kerakusan, kebencian dan berbagai litani perasaan serta pikiran negatif manusiawi. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah hari ini mengingatkan kita semua untuk kembali kepada hakikat utama kehadiran kita di dunia ini. Kita adalah tanda kehadiran Allah yang hadir di dunia. Kita membawa warisan hidup dari Allah seperti sifat bijaksana, setia dan mengampuni. Kehidupan di dunia merupakan pentas pertunjukan kebaikan-kebaikan Allah yang diperankan oleh seluruh umat manusia. Semakin kita memainkan peran kebaikan di dalam hidup kita, serentak pula kita meminimalisir pengaruh kekuatan jahat terhadap manusia. Akhir zaman menjadi kesempatan bagi Allah untuk menuai kebaikan yang telah diwariskannya di dalam diri setiap manusia.
Allah tidak membutuhkan pertanggungan jawab setiap manusia melalui sidang peradilan. Allah justru hanya ingin melihat sejauh mana setiap manusia mencintainya dan menghidupi sabdanya. Hanya manusia dengan predikat baik yang akan kembali kepada Allah. Sementara itu, hati dan pikiran manusia yang telah tercoreng oleh keinginan duniawi dialihkan untuk mengadakan pemulihan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Semoga demikian. Amin.